Kakak juga mau informasikan ya, jadi Pak Ipan itu untuk minggu depan tanggal 28 itu nanti akan mengadakan praktek pemasangan kabel UTP yaitu strike dan juga cross. Nah, nanti kalian akan diminta ke sekolah untuk melakukan praktek. Nanti prakteknya dibagi menjadi 3 sesi. Nanti kakak akan bagikan kalian menjadi 3 sesi, jadi ada yang Oke, silahkan Cicinho. Nah, nanti kalian akan dibagi menjadi 3 sesi. Mungkin satu sesinya nanti ada berapa ya? Ada 10 orang. Mungkin yang terakhir juga karena kalian jumlahnya ada 33 orang, nanti akan yang terakhir mungkin 13 orang. Sebelumnya sudah pernah praktek memasang kabel UTP? Belum pernah? Belum pernah, Kak. Belum pernah. Oke, nanti kita akan praktek di tanggal 28 nanti ya. Ini semuanya ada di Palangka? Enggak? Di Palangka. Di Palangka. Oke, jadi harapannya kalau misalkan nanti kawan-kawan ada adik-adik semua, ada yang berada di kampung misalkan, yang tidak berada di daerah Palangkaraya, bisa ke Palangkaraya. Kakak mau sapa dulu dong di sini. Halo, Erni Yusnita. Selamat pagi, Erni. Kok suaranya nggak kedengeran, Kakak Erni? Ada 9 orang ya. Kalau gitu sambil Erni melihat kondisi mic-nya, kakak akan sapa yang lain. Halo Imron. Halo, Kak. Kalau gitu langsung kita mulai aja. Di sini ada berapa orang? Ada 8 orang. Langsung kakak buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Sebelumnya, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Di sini kakak minta untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Kakak minta, Medina silahkan untuk memimpin doa kita. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang apa itu enkapsulasi dan juga kita akan melakukan praktek membuat desain jaringan WAN. Nah, sebelumnya kita juga kakak membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, itu nantinya kita akan bahas di akhir. Tapi kakak sebelumnya ingin bertanya, apakah ada yang sudah mengerjakan tugas yang kelompok? Ada yang sudah? Belum? Yang mananya, Kak? Belum. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas enkapsulasi dan juga praktek membuat desain jaringan WAN. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini nantinya adalah kalian bisa untuk membuat desain dari jaringan WAN itu sendiri. Kemudian kalian bisa menjelaskan apa itu enkapsulasi. Kalau gitu, kakak akan langsung saja share screen. Oh iya, untuk pembelajaran hari ini juga nantinya kita ada yang namanya kakak minta untuk membuat desain jaringan WAN. Sudah kelihatan ya share screen kakak? Kelihatan dan jelas. Oke, jadi ada yang pernah dengar sebelumnya apa itu enkapsulasi? Belum. Kalau gitu kakak ingin tanya, ada yang pernah membuat desain jaringan WAN sebelumnya? Belum. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari enkapsulasi. Kita lihat pengertiannya di sini. Jadi enkapsulasi itu suatu proses yang membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya. Artinya adalah berarti datanya berubah bentuk. Dari data yang tadinya misalkan seperti ini, kita analogikan. Misalkan, bisa kita katakan bahwa jenis data yang sebelumnya kita analogikan misalkan di dalam dapur apa misalnya. Misalkan ini ya, tepung ya, kita analogikan kalau data yang sebelumnya itu tepung. Terus kemudian proses dari enkapsulasi ini membuat tepung ini berubah menjadi donat gitu. Nah, kita lihat lagi pengertian yang selanjutnya. Enkapsulasi terjadi ketika protokol yang berada pada lapisan lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada lapisan yang lebih tinggi. Artinya apa? Berarti di sini
ada sebuah proses sehingga menciptakan yang dinamakan dengan perubahan dari data itu. Lalu pertanyaannya begini, Kak, protokolnya apa? Terus habis itu datanya nanti itu apa? Terus berubah jenisnya seperti apa? Terus kalau misalkan ada proses, berarti kayak misalkan kita membuat tepung menjadi donat tadi, berarti itu ada langkah-langkahnya dong, Kak. Kayak kita membuat donat kan pasti ada langkah-langkahnya ya. Gimana? Pasti kan, nah tepungnya kita masukkan dulu ke dalam mangkok misalkan ya, kita masukkan air, kita aduk-aduk misalkan kayak gitu. Nah, begitu juga, tapi proses dalam enkapsulasi ini prosesnya tidak sama, tapi itu hanya analogi saja. Jadi, di dalam enkapsulasi ini terjadi beberapa langkah. Ada yang namanya layer OSI dan juga protokol. Apa itu layer OSI? Jadi layer OSI itu adalah langkah-langkah untuk enkapsulasi. Dia ini adalah langkah-langkah untuk pengiriman data. Jadi dalam pengiriman data misalkan seperti ini ya, kakak. Misalkan siapa nih? Misalkan di sini ada Zam Rizkiansah, misalkan mau mengirim foto ke siapa? Ke Imron Yusuf Al-Madani, misalkan ya. Zam mau mengirim foto ke Imron, misalkan. Pernah adik-adik membayangkan bagaimana proses terjadinya pengiriman data? Atau misalkan di sini siapa? Misalkan di sini Gracilia ya, misalkan Gracilia mengetik di internet, misalkan gambar apa? Misalkan gambar orang menari, misalkan seperti itu. Pernah terbayangkan tidak untuk adik-adik bagaimana langkah-langkah untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan? Atau bisa dikatakan bagaimana bisa Zam mengirim foto ini, langkah-langkahnya bagaimana sehingga bisa sampai kepada Imron tadi, gitu ya. Pernah? Kakak mau tanya dong, pernah nggak terbayangkan bagaimana atau gimana? Nggak pernah bayangin. Oke, jadi itu punya yang namanya langkah-langkah. Itu langkah-langkahnya dia menggunakan yang namanya layer OSI. Sebelumnya kakak mau tanya, layer OSI ada berapa? Ada yang tahu layer OSI ada berapa? 7. Ada 7 ya. Benar banget. Siapa tadi yang jawab? Saya, Kak. Siapa namanya? Imran Yusuf. Imran Yusuf. Oke, Imran Yusuf. Nanti chat kakak ya. Kakak akan kasih pulsa 20.000. Alhamdulillah. Oke. Aku tahu. Layer OSI itu ada 7. Jadi sebelum pengiriman data, dia melalui langkah-langkah yang namanya layer OSI. Di dalam layer OSI ada yang namanya protokol. Protokol itu apa? Ada yang tahu apa itu protokol dalam layer OSI? Oke, jadi protokol pada layer OSI dia itu berfungsi untuk jadi layer OSI dalam pengiriman data itu dia memiliki fungsi masing-masing. Dia memiliki fungsi masing-masing yang bekerja. Jadi siapa yang menjalankan fungsi dari layer OSI? Yang menjalankan fungsi dari layer OSI ini adalah protokol. Jadi protokol ini dia adalah media yang menjalankan fungsi dari layer OSI yang berbeda-beda. Apa saja di dalam layer OSI? Di sini karena layer OSI tadi seperti yang dikatakan oleh Imron ada 7 ya, akan tetapi di sini kenapa hanya ada 5 Kak? Jadi ada 2 dari layer OSI di sini yang tidak digunakan. Kenapa K2 itu tidak digunakan? Karena 2 ini hukumnya kalau bisa kita katakan hukumnya adalah sunnah, sedangkan yang 5 ini adalah wajib. Atau bisa juga dikatakan bahwa yang 2 ini itu hukumnya opsional. Bisa digunakan dan juga bisa tidak. Jadi daripada memperbanyak langkah-langkah sebaiknya tidak usah kita gunakan. Kayak gitu ya.
Nah, di sini layer OSI itu ada application, kemudian transport, network, data link, physical. Application itu protokol yang digunakan untuk menjalankan dari fungsi dari protokol itu adalah HTTP. HTTP, tapi tidak hanya HTTP, ada juga FTP, kemudian DNS, dan DHCP. Itu yang umum digunakan, tapi yang sering kita gunakan sekali adalah HTTP. Nah, jadi fungsi dari application ini adalah langsung kita analogikan. Begini. Jadi, application ini adalah, misalkan application itu adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, kita membutuhkan yang namanya aplikasi. Misalkan, tadi kakak bilang, Gracilia mau mencari gambar dari orang menari. Kakak mau tanya nih, kalau begitu berarti apa yang diperlukan sama Gracilia, aplikasi yang digunakannya untuk mencari gambar dari orang menari? Apa nih? Ada yang tahu? Halo, adik-adik. Oke, berarti di sini kita membutuhkan, berarti Gracilia membutuhkan browser. Iya kan? Iya kan? Pasti membutuhkan browser. Nah, browsernya bisa apa aja yang sering kalian gunakan? Chrome, habis itu Mozilla. Nah, itu aplikasi pasti biasanya orang menggunakan yang namanya HTTP. Begitu. Nah, kemudian anggap saja ini adalah data. Application ini dia membawa data. Kalau dia punya data, berarti kalau sudah ada data nih, berarti untuk data ini bisa dikirimkan, berarti dia membutuhkan apa? Transport. Transportnya yang bekerja untuk mengirimkan data apa namanya? TCP. Kalau dia sudah punya TCP, sudah ada transport, apalagi yang dibutuhkan? Network, IP. Apa itu IP? Nah, ibaratkan, kalau ada yang bisa jawab, silakan ya. Kalau ada yang bisa jawab, apa IP? Nah, oke, kalau gitu. Jadi, IP itu adalah alamat komputer. Jadi, kalau misalkan kita sudah punya data, kemudian, oh ya, ini waktunya mau habis, nanti kalau misalkan langsung ketutup atau keluar, nanti kita masuk lagi ya. Oke, jadi tadi kita membutuhkan yang namanya IP. IP itu adalah alamat. Jadi setiap komputer atau laptop itu memiliki yang namanya alamat IP. Jadi ketika kita tadi sudah punya paket, kemudian kita sudah punya kendaraan untuk mengantarkan paket, maka kita butuh yang namanya alamat untuk mengantarkan paket kita ini. Begitu. Nah, kemudian setelah itu, di dalam proses enkapsulasi itu adalah proses di mana bisa dikatakan bahwa enkapsulasi itu adalah proses untuk memotong data menjadi, jadi gini ya. Tadi kan kakak bilang Gracilia mengirim gambar Gracilia. Misalkan siapa? Ernie ya. Misalkan Ernie mengirimkan gambar kepada temannya. Gambar yang dikirimkan Ernie kepada temannya itu tidak bisa berupa gambar yang utuh. Karena komputer dia itu berbeda bahasanya dengan bahasa manusia. Kenapa kakak bilang seperti itu? Jadi komputer dia itu tidak bisa mengerti. Misalkan tadi gambar orang menari, kita ketikkan misalkan pada browser, pada bagian pencarian atau search itu. Komputer tidak bisa membaca bahasa manusia seperti misalkan kita bilang pengertian enkapsulasi misalkan di browser. Dia tidak bisa, komputer tidak bisa membaca seperti itu. Komputer hanya bisa membaca bagian
Bahasa komputer itu adalah bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Komputer hanya bisa mengerti bahasa dengan 0 dan 1 gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Karena komputer tidak bisa membaca seperti bahasa manusia, jadi karena manusia ini berkomunikasi ya dengan bahasa manusia, akhirnya bahasa manusia ini dipecahlah menjadi bagian-bagian terkecil. Bagian-bagian terkecilnya inilah yang jadi bahasa manusia ini pada dasarnya akan diubah oleh komputer itu menjadi bilangan biner, menjadi 0 dan 1. Gitu. Nah, itu prosesnya terjadi pada data link. Nah, setelah itu, setelah data-data ini dipecahkan atau dijadikan menjadi bagian terkecil, apakah nanti itu akan dikirimkan kepada orang yang kita inginkan? Apakah juga menjadi bagian yang terkecil? Tidak, karena ada yang namanya proses dekapsulasi. Nah, jadi dekapsulasi itu adalah kebalikan dari proses enkapsulasi. Kalau proses enkapsulasi itu adalah proses di mana dia untuk memotong data ini menjadi bagian terkecil, kemudian membungkusnya supaya data ini tidak berantakan, tidak hilang, tidak rusak, maka dekapsulasi adalah proses pembentukan kembali data ini menjadi semula. Supaya apa? Supaya nanti ketika diterima oleh Imron, nanti data ini nanti bisa seperti yang dikirimkan oleh Zam. Gitu. Nah, di sini ada satu komputer PC 1 dan juga PC 0 dan juga PC 1. Nah, di proses inilah terjadinya enkapsulasi. Gitu ya. Bagaimana adik-adik, paham ya? Halo adik-adik. Paham. Paham. Kemana nih yang lainnya? Hanya Ernius Nita nih. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, di dalam enkapsulasi itu memiliki dua jenis dari enkapsulasi. Enkapsulasi itu memiliki dua jenis. Jenis yang pertama HDLC. Nah, High Level Data Link Control. Apa itu HDLC? Jadi, HDLC ini adalah protokol yang bekerja pada data link layer OSI. Jadi HDLC ini bekerjanya di sini. Nah, kemudian protokol yang bekerja pada data link layer OSI, HDLC, digunakan sebagai pembungkus dan pengirim paket. Tadi yang katakan tadi bahwa paket ini dibungkus kemudian dikirimkan kembali supaya yang penerima ini yang utuh. Kemudian apalagi nih jenis dari enkapsulasi? Ada PPP, point to point protocol. Jadi sama PPP juga bekerja pada data link layer OSI. Nah, protokol dari PPP ini dimanfaatkan sebagai aturan baku yang digunakan oleh perangkat router Cisco agar dapat berkomunikasi dengan perangkat non-Cisco. Jadi HDLC ada yang namanya vendor. Jadi di dalam sebuah jaringan ada yang namanya vendor. Jadi vendor itu perusahaan jaringan yang pekerjaannya adalah mengatur tentang jaringan. Jadi perusahaan jaringan dia ini memiliki HDLC atau protokol yang layarnya standarnya beda-beda seperti itu ya. Bisa dikatakan misalkan seperti ini ada ya. Di sini kan pasti ada yang memiliki HP jenis sistem operasinya, ada yang Apple, kemudian
ada yang Android. Nah, itu kan ada ya beberapa perangkat dari HP Apple itu tidak bisa digunakan di Android. Nah, itu adalah karena vendor itu memiliki apa? Memiliki standar yang berbeda-beda. Akan tetapi di sini untuk jenis enkapsulasi PPP point to point protokol, dia ini bisa untuk kalau misalkan HDLC tadi hanya bisa digunakan oleh perangkat router yang jenisnya Cisco saja. Berarti tidak bisa digunakan pada jenis yang lain. Akan tetapi ketika kita menggunakan PPP point to point protokol ini, dia bisa menggunakan perangkat non Cisco. Gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Sebagian paham. Oke, gini ya. Sebelumnya kakak kan juga pernah memberikan kalian beberapa kuis gitu ya. Kemarin juga kakak ada bertanya tentang kuis. Apa itu, yang manakah kakak bilang kan? Yang manakah termasuk ke dalam jaringan nirkabel? Di antara jaringan LAN, MAN, dan WAN. Kemarin kakak ada lihat bahwa ada 11 orang yang mengisi. Nah, itu ada 2 orang yang mengisi tiga-tiganya. Kemudian, sekarang kakak ingin tanya, jaringan nirkabel itu apa? Jaringan tanpa kabel, betul. Kemudian, kalau contoh nyata yang ada, jaringan LAN yang ada di sekitar kita ini contohnya apa? Apa? Ada yang tahu? Apa? Jaringan LAN yang ada di sekitar kita. Jaringan LAN itu termasuk jaringan nirkabel apa tidak? Jadi, nirkabel tadi seperti yang dikatakan jaringan tanpa kabel. Jadi, jaringan LAN, MAN, dan WAN itu tiga-tiganya termasuk ke dalam jaringan nirkabel. Kok gitu, Kak? Iya, karena kita lihat contohnya. Jaringan LAN. Jaringan LAN itu ada, contohnya adalah WiFi. Apakah ketika adik-adik di sini mengkoneksikan komputer, laptop, komputer, ataupun HP-nya ke dalam jaringan WiFi itu menggunakan kabel untuk bisa mengakses internet? Enggak. Apakah gimana? Apakah perlu kabel? Enggak. Oke, betul. Enggak. Kita lihat dulu apa itu pengertian dari jaringan komputer. Kakak mengulang sedikit ya. Bahwa jaringan komputer adalah ketika dua perangkat laptop ataupun komputer itu bisa saling berbagi data atau informasi. Ketika kita sudah terhubung ke dalam sebuah jaringan komputer, ke dalam jenis yang WAN atau yang dimaksud dengan WiFi, itu kita tidak perlu bertukar data menggunakan yang namanya kabel lagi. Jadi, ketika kita misalkan mengakses WiFi sekolah ya, misalkan WiFi sekolah SMK Negeri 3 Palangkaraya gitu. Ketika kita mengkoneksikannya, maka di situ kita tidak menggunakan yang namanya kabel lagi untuk bisa bertukar data ataupun informasi. Nah, itulah yang dinamakan sebagai jaringan nirkabel. Terus kalau misalkan jaringan yang tidak nirkabel itu di mana, Kak? Jaringan yang menggunakan kabel itu dia menggunakan kabel. Misalkan begini ya. Ini kakak punya laptop nih. Terus habis itu teman kakak punya laptop lagi nih di sebelahnya kakak. Nah, untuk bisa kita sama-sama punya jaringan nirkabel misalkan di sini. Berarti untuk bisa saling berbagi data antara laptop kakak dan juga laptop teman kakak, maka artinya kita membutuhkan yang namanya kabel
untuk bisa saling terhubung antara laptop kakak dan laptop teman kakak untuk bisa berbagi data. Begitu ya. Paham ya? Jadi nanti kalau misalkan ditanya lagi, misalkan ada yang nanya nih, kalau misalkan jaringan nirkabel itu apa, terus habis itu kalau misalkan WiFi itu jaringan nirkabel apa bukan gitu ya? Ya, itu termasuk jaringan nirkabel. Terus kalau misalkan jaringan nirkabel itu pembagian datanya gimana Kak untuk bisa bertukar informasi, jaringannya dari mana kayak gitu kan. Itu menggunakan gelombang radio dan juga gelombang cahaya ya kalau tidak salah. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Nah, ini adalah bentuk tampilan awal dari Cisco Packet Tracer. Jadi, di sini kita bisa melakukan simulasi dari desain jaringan WAN itu. Oke, jadi di sini kita membutuhkan beberapa perangkat untuk membuat desain jaringan WAN. Perangkat yang pertama kita butuhkan adalah PC. Di sini kita membutuhkan berapa ya? 12 PC. Atau mungkin nanti kalau misalkan prakteknya terlalu lama, kakak bisa jelaskan yang sudah kakak buat di PPT kakak sebelumnya. Nanti untuk kalian mempresentasinya bisa ambil di internet. Sebenarnya banyak sekali di YouTube juga banyak ya tutorial tentang membuat desain jaringan WAN, bisa ambil di sana, bisa kalian rancang sendiri seperti apa desain dari jaringan WAN. Nah, di sini kita untuk mendesain jaringan WAN sebenarnya tergantung dari topologi, jenis topologi yang kita buat. Nah, misalkan topologi star seperti itu ya, pastikan jenis perangkatnya jumlahnya juga berbeda-beda. Nah, di sini kakak menggunakan 12 perangkat PC yang kita gunakan. Di sini kemudian kita juga membutuhkan yang namanya switch untuk menghubungkan antara komputer satu dengan ini adalah salah satu komponen atau alat yang digunakan untuk membuat jaringan WAN. Jenis dari switch yang kita gunakan ini sebenarnya tergantung dari topologi yang kita gunakan ya, jenis dari topologi yang mau kita buat. Jadi nanti adik-adik bisa lihat di internet kalau misalkan adik-adik mau buat, atau kalau misalkan adik-adik mau ambil desain jaringan WAN ini dari internet juga boleh. Silahkan. Kemudian di sini kita membutuhkan yang namanya router. Mungkin analoginya penjelasannya seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada 3 perangkat komputer nih dengan 1 switch. Sebut saja ini adalah jaringan LAN. Mereka bisa berbagi data, bisa berbagi informasi dengan jumlah yang terbatas. Hanya ada 3 perangkat komputer, hanya daerah sini saja. Nah, lalu
untuk bisa berbagi data dengan ini, maka diperlukan yang namanya Suite 2 ini. Ada yang namanya IP, Internet Protocol. Alamat dari data komputer yang ada di sini dan juga komputer yang ada di sini, kemudian switch dan gateway yang ada di sini untuk bisa untuk komputer yang ini berkomunikasi dengan komputer yang ada di wilayah sini. Kemudian kalau begitu, ini adalah jaringan MAN. Kemudian kalau misalkan dia mau berkomunikasi dengan jaringan yang ada di sini, ini ada jaringan yang lebih luas, maka dia menggunakan router. Maka informasi IP dari yang router yang ada di sini gitu, yang ada di sini dimasukkan ke informasi alamat dari alamat yang akan ke dalam wilayah yang ada di sini, router yang ada di sini. Supaya apa? Supaya perangkat yang ada di sini dan juga di sini bisa saling berkomunikasi. Begitu juga sebaliknya, IP dari perangkat sini akan diakses oleh yang ada di sini supaya bisa saling berkomunikasi, gitu ya. Nah, nanti di sini ini sebenarnya ada kabel cross dan juga kabel strike. Tetapi kalau misalkan ini adalah kabel strike yang ini untuk kabel yang cross yang ini, akan tetapi nanti silakan adik-adik kalau misalkan mau menggunakan kabel cross atau strike, tapi lebih enak kalau kita menggunakan kabel yang auto. Jadi dia bisa memilih sendiri, jadi dia bisa menyeleksi sendiri ya bagaimana apa yang dibutuhkan oleh perangkat itu, begitu. Nah, di sini langsung langsung begini saja. Kita menggunakan kabel strike di sini. Oke. Begini ya contoh sederhananya. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengirimkan pesan, akan tetapi kita terlebih dahulu harus mengatur dari IP masing-masing dari perangkat komputer ini untuk bisa berbagi data. Oke ya. Nanti kurang lebih prakteknya seperti itu. Nanti juga kakak akan berikan kalian sebuah video untuk melakukan desain jaringan WAN. Nanti kalian bisa lihat di situ. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas, terkait dengan praktek kita tanggal 28 nanti, kemudian dengan tugas kita yang kelompok kemarin. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Halo, Medina. Iya, Kak. Ferdi. Jadi gini ya, untuk yang tugas presentasi itu nantinya kita akan lakukan di pertemuan sebelumnya. Pertemuan yang berikutnya gitu ya. Nah, jadi sebentar.
Boleh dong untuk pertemuan kita yang hampir selesai ini, adik-adik untuk menghidupkan kameranya. Kakak mau jelaskan sedikit tentang tugas kita yang kemarin, tentang pembagian kelompok dan juga presentasi. Nah, jadi itu nanti di sini ada perwakilan masing-masing kelompok. Siapa kelompok 1 di sini yang ada? Kelompok 1 di sini ada? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu nanti kalian akan kakak berikan masing-masing kelompok itu kakak berikan sebuah materi. Materi itu nanti akan kalian baca, kemudian dari materi itu kakak minta kalian untuk menuliskan apa-apa saja yang tidak kalian mengerti dari materi tersebut. Begitu ya? Paham ya? Jadi kalau misalkan di sini ada tentang materi fungsi dari jaringan WAN, kemudian di situ ada yang tidak kalian mengerti dari fungsi jaringan WAN itu, nantinya kalian akan tulis. Mungkin kita batasi saja ya, ada berapa pertanyaan, mungkin kalian maunya berapa? 3, minimal 3, atau maksimal 3, atau hanya 3. Oke, kalau gitu kita sepakati saja, berarti 3 ya, gimana? Iya, Kak. Oke, 3 ya. Berarti nanti kalian membuat 3 pertanyaan yang tidak kalian mengerti dari materi tersebut. Nah, kemudian nanti masing-masing kelompok itu bisa kirimkan di grup atau bisa kirimkan ke kakak. Nanti kakak akan tukarkan itu dengan kelompok yang lain. Jadi apa yang tidak kalian mengerti dari materi itu bukan kalian yang menjawab, tapi kelompok lain yang menjawab. Gitu ya. Nah, jadi kalian itu menjawab pertanyaan dari kelompok lain gitu. Oke. Paham ya? Nanti setelah itu kalian terserah mau menggunakan Word misalkan atau menggunakan PPT juga silahkan. Nanti dipresentasikan pada pertemuan kita yang berikutnya. Nanti akan dipresentasikan jawaban dari teman-temannya. Setelah itu, oke. Itu untuk tugas yang berkelompok presentasi. Kalau untuk yang tugas dari desain jaringan WAN, itu seperti ini saja adik-adik tugasnya. Nanti silahkan kalian, kalau kalian memang mau membuat atau mau mendesain jaringan WAN, itu silahkan. Itu justru malah lebih bagus, silahkan kalian aplikasinya Cisco Packet Tracer, kemudian terserah ya untuk apa tipenya yang berapa terserah, nanti disesuaikan sama laptopnya. Nanti akan tetapi kalau misalkan yang tidak mau atau yang tidak memiliki laptop, itu nanti silahkan ambil saja di internet. Misalkan desain jaringan WAN, terserah. Misalkan topologi, misalkan seperti itu ya. Akan tetapi nanti, misalkan kalian buat di Word nih, kalian terangkan atau kalian jelaskan di dalam Word apa saja perangkat yang digunakan, kemudian bagaimana prosesnya, kayak gitu ya. Paham ya? Paham. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Nanti dikirimkan ke kakak. Nanti untuk waktu pengumpulannya akan kakak informasikan lebih lanjut. Akan tetapi untuk yang tadi, untuk tugas yang pertama, bisa ya kakak minta paling lambat besok kalian untuk mengirimkan 3 pertanyaan tadi, supaya kakak bisa bagikan dengan kelompok lain. Gimana? Atau ada yang mau di hari lain? Mungkin? Setuju ya, besok ya? Oke, kalau gitu setuju.
Mungkin itu saja untuk pertemuan pembelajaran kita hari ini. Kakak ingatkan lagi bahwa hari Selasa tanggal 28 nanti kita akan mengadakan praktek perancangan pemasangan kabel UTP tipe strat dan juga cross. Nanti kakak akan kirimkan kalian video YouTube bagaimana langkah-langkah untuk merancang dari kabel UTP, tipe jaringan cross, dan juga strike. Nanti kakak juga akan bagikan kalian menjadi 3 sesi di hari Selasa itu. Gitu ya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke. Ada berapa orang? Ada 10 orang. Oke. Kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin sampai cukup saja untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan adik-adik kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kalau misalkan adik-adik misalkan malu nih, misalkan mau bertanya di forum grup kita, adik-adik silahkan bisa chat kakak kalau misalkan malu tentang tugas atau tentang materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, kalau begitu kakak akhiri. Terima kasih untuk adik-adik semua untuk waktu bersedia hadir pada pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah disediakan pada Google Classroom yang sudah disediakan oleh Pak Ipan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada yang salah kata ataupun yang menyinggung ataupun kurang berkenan di hati adik-adik semua. Kakak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.